Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abkari, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Daniel Rusyad di Abkari Net, an entertainment channel for sharing and discussing upon matters on Islam and social sciences. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai buku yang ketiga yang berjudul Gold Will Always Remain Gold. Fikih kontemporer mengenai harta, produk keuangan, perniagaan, dan etika bisnis berbasis syariah. Pada video kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan pada lingkup uang. Uang mulai digunakan saat manusia meninggalkan cara hidup nomaden dan mulai menetap di wilayah tertentu. Pada saat manusia menjalani kehidupan nomaden, berpindah dari satu hutan ke hutan lainnya, mereka tidak memerlukan transaksi pertukaran atau barter untuk memenuhi kebutuhan. Segala sesuatu telah disediakan oleh alam. Hewan, pepohonan, air, semua tersedia di hutan. Saat manusia menetap di wilayah-wilayah tertentu, muncul kebutuhan penghuni satu tempat atas komoditas yang hanya tersedia di tempat lainnya. Disinilah dibutuhkan suatu alat tukar yang nilainya disepakati oleh semua pihak, yang dengannya pertukaran menjadi sah. Uang komoditas. Di masa lampau, peradaban Cina kuno menjadikan kulit kerang kauri sebagai alat tukar hingga abad keempat sebelum Masehi, ketika mineral mulai digunakan sebagai alat tukar. Di belahan bumi lain, bangsa Yunani menggunakan lembu sebagai alat tukar. Dikatakan saat itu, seorang hamba sahaya dihargai dengan 4 ekor lembu. Di Mesopotamia, suku Maya dan Aztec menggunakan biji kakao sebagai alat tukar. Sejarah mencatat bahwa 140 butir kakao setara dengan 1 rial pada tahun 1555. Uang berbentuk komoditas telah membudaya di berbagai pelosok bumi di masa lampau. India menggunakan almond, masyarakat Guatemala memakai jagung, orang-orang Babilonia dan Assyria kuno memanfaatkan barley. Penduduk asli Kepulauan Nicobar, India, bertransaksi menggunakan kelapa. Masyarakat Mongolia sangat menghargai teh. Garam lumrah digunakan sebagai alat tukar di Afrika Utara dan Mediterania. Tak ayal kita akrab dengan istilah seleri atau imbalan yang konon memiliki akar kata yang sama dengan sal, bahasa Latin, salario, bahasa Portugis, yang semuanya berarti garam. Unsur yang membuat masakan menjadi lebih terasa lezat. Timbul masalah dalam situasi tersebut. Kerang, lembu, kakao, kelapa, teh, garam, atau komoditas sejenis rentan rusak atau mati, sulit dibawa, serta sulit untuk dibagi. Persepsi sosial atas komoditas tersebut juga sangat relatif. Keberadaan kerang yang melimpah di daerah pesisir menjadikan uang kerang tidak bernilai. Kafilah dagang dari Karibia misalnya membuang biji kakao, alat tukar berharga bangsa Mesopotamia, karena dianggap seperti kotoran kambing. Mulailah dicari suatu alat tukar dengan standar nilai yang tetap, mudah disimpan, tahan lama, gampang dipindah tangankan, serta memungkinkan pembagian nilai secara proporsional. Uang logam. Dalam perkembangannya, manusia mulai menggunakan mineral sebagai material uang. Uang lempengan perak pertama ditemukan di Mesopotamia pada tahun 2500 sebelum Masehi. Sistem perniagaan dengan uang koin logam modern dipelopori oleh bangsa Lydia pada tahun 560 sebelum Masehi di bawah pemerintahan seorang raja kaya raya bernama Croesus. Koin yang digunakan pada masa itu terbuat dari elektrum,
yaitu campuran emas dan perak. Konon bentuknya oval dan setebal ruas ibu jari. Seal pengamanannya adalah cap singa, pertanda bahwa koin tersebut asli. Lydia bukan negeri besar seperti Yunani dan Persia, namun pengaruhnya saat itu sangat luas berkat keberhasilan mereka menciptakan sistem perniagaan dengan uang koin modern sebagai penopangnya. Lydia masyhur sebagai bangsa pedagang dan memiliki raja yang sampai saat ini sering dijadikan meme, sekaya Croesus. Tergiur dengan keberhasilan Lydia, Yunani yang masih berbentuk republik segera mengadopsi sistem serupa. Didukung alam demokratis, tidak seperti Persia dan Mesir yang dipimpin otoritas tangan besi, maka sangat mudah untuk mengadopsi sistem uang dan perniagaan. Sebagaimana lazimnya, kerajaan lebih memilih sistem upeti dan sewa lahan di atas sistem pasar dan uang. Yunani diuntungkan berkat ditemukannya cadangan perak melimpah di Laurium, selatan Athena. Budaya merkantilisme mulai tumbuh subur sejak abad 6 sampai 2 sebelum Masehi. Ekonom pertama lahir dari bangsa Athena. Xenophon yang dalam bukunya Economics mengenalkan istilah oikonomikos, yaitu keterampilan mengelola rumah tangga. Beberapa abad setelah Lydia dan Yunani, Imperium Romawi mengeluarkan uang yang menjadi alat tukar resmi seantero wilayah dan barat Eropa. Mata uang yang dikenal denarius atau sesterce, pecahan kecil senilai 0,25 denarius. Nama mata uang yang digunakan oleh berbagai negeri di barat dan timur tengah dan lestari hingga saat ini. Penggunaan uang koin emas menyisakan permasalahan baru. Pengguna koin tergiur dengan debu emas dari koin tersebut. Orang-orang secara sengaja memasukkan koin ke dalam kaleng kosong dan membentur-benturkannya agar lapisan emas mengelupas. Dampaknya, pemegang koin mendapat keuntungan dari serpihan emas, sekaligus masih bisa menggunakan koin yang sudah berkurang kadar emasnya. Untuk menghindari praktik serupa, pengrajin uang dan pedagang berinisiatif mengemas koin dalam secari kertas atau amplop yang memuat tulisan nominal uang di dalamnya. Masyarakat bertransaksi menggunakan kertas tersebut tanpa membuka isinya. Dalam perkembangannya, hanya kertas saja yang digunakan dengan keyakinan bahwa kertas tersebut mewakili emas yang dikuasai oleh otoritas yang merilisnya. Uang kertas kuno. Sejarah uang kertas tak lepas dari negeri tempat ditemukannya kertas dan mesin cetak, yaitu Cina. Tak seperti uang komoditas atau uang koin yang memiliki nilai intrinsik yang independen, uang kertas atau fiat money hanya bernilai secari kertas dan goresan tinta. Ia tidak berharga jika tidak di-backup oleh komoditas yang bernilai. Wajar jika sejarah uang kertas dimulai dari negeri yang memiliki pemerintahan tangan besi, seperti Cina dan Mongolia, yang tak memaksa warganya untuk menerima uang kertas yang dikeluarkan oleh kaisar atau pemimpinnya. Konon, uang kertas yang beredar pertama kali berukuran selembar serbet dan dibubuhi stempel resmi kekaisaran serta mewakili 1.000 sampai dengan 10.000 token uang dari Kuningan dan Tembaga. Pada abad kedua Masehi, Ceylon memperkenalkan uang kertas yang terbuat dari kulit kayu pohon murbei dan bertahan dalam peredaran di dataran Cina hingga 1.000 tahun. Peredaran uang terbatas di dalam negeri karena modal dasar uang kertas adalah kredibilitas otoritas dan semata-mata keyakinan penggunanya. Kisah mengenai uang kertas di dataran Cina diceritakan secara apik oleh pengelana Muslim asal Maroko, Ibnu Battuta, pada 1345 Masehi. Ibnu Battuta terkesan dengan sistem pasar yang dikendalikan oleh pemerintahan Cina pada saat itu yang mewajibkan penyitaan emas dan perak dari segenap warganya serta dari saudagar yang hendak memasuki negeri tersebut. Sebagai kompensasinya, pemerintah mengeluarkan warkat berstempel resmi yang memuat nominal emas yang distorkan.
Transaksi dilakukan menggunakan warkat yang berfungsi layaknya fiat money di pasar modern. Saudagar yang hendak kembali ke negeri asalnya berhak menukarkan warkat ke dalam bentuk emas. Dalam pengamatan Ibnu Battuta, praktik demikian menciptakan situasi aman dari penyamun dan dari pembegalan. Namun, ia juga menemukan banyak pembangkangan warga yang secara mandiri membentuk emas mereka ke dalam batangan dan menyembunyikannya di atap rumah atau tempat tersembunyi lainnya. Kebijakan tangan besi itu diyakini oleh banyak sejarawan dan pengamat sebagai upaya pemerintah pusat memupuk kekayaan emas dan perak dari segenap penjuru provinsi dengan modal kertas dan tinta sebagai gantinya. Uang kertas juga diterbitkan di Mongolia antara tahun 1368 sampai dengan 1399 atas perintah Kubilai Khan.